Dan perlu dicatat bahwa memang Permenaker itu kan sebetulnya wilayahnya pemerintah, karena kalau yang wilayahnya DPR itu tentu adalah undang-undang. Jadi aturan yang dibawa undang-undang, termasuk diantaranya peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian impres, kemudian perpres, dan bahkan sampai tadi ke apa namanya peraturan menteri, itu adalah wilayahnya pemerintah. Jadi karena itu tentu kami di DPR merasa sedikit terkejut ya ketika ada aturan soal penarikan JHT hanya bisa diambil pada saat usia 56 tahun. Ini tentu sangat disayangkan mengingat situasi kita saat ini sedang berada pada situasi sulit ya. Di era pandemi seperti ini, tantangan kita sebagai bangsa ini kan bukan hanya persoalan penyakit saja, bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal ekonomi. Dan kita tahu persis berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh negara untuk mengurusi masalah kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan karena itu tentu kita berharap bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu haruslah berorientasi bagi kesejahteraan para pekerja. Dan saya melihat dan juga bahkan teman-teman di Komisi 9 melihat bahwa aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah ini sangat jauh dari aspirasi dan juga apa yang diinginkan oleh para pekerja kita. Sehingga tidak heran jika banyak di antara serikat pekerja dan juga para pekerjanya yang menolak ya apa namanya aturan ini, bahkan mereka menuntut agar aturan ini dicabut sehingga dengan demikian JHT itu tetap bisa seperti tabungan biasa yang memang uang mereka simpan di sana, jadi ketika mereka kesulitan pada suatu saat tertentu mereka bisa ambil, bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi karena itu tentu sebagai penyambung aspirasi masyarakat, kami sangat mendengar apa yang diinginkan oleh para pekerja ini dan diharapkan mudah-mudahan juga pemerintah bisa mendengarkan aspirasi ini. Dan ya tentu kita berharap bahwa akan ada pembicaraan lebih lanjut lah antara pemerintah, para pengusaha dan juga para pekerja, terutama tripartit ya, untuk menetapkan sebuah kebijakan strategis seperti ini. Jangan sampai ada kesan bahwa para pekerja ini ditinggalkan. Karena kalau kita lihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belakangan ini para pekerja seakan-akan ditinggalkan. Katakanlah misalnya kemarin ketika membahas Undang-Undang Ciptaker, itu kan para pekerja menolak itu dan mereka merasa ditinggalkan. Tetapi undang-undang tetap disahkan, lalu kemudian menjadi apa namanya masalah ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Lalu kemudian kemarin ada lagi yang saya kira masih hangat di telinga kita ya soal upah minimum, di mana para pekerja merasa juga ditinggalkan karena ya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sangat sedikit sekali. Lalu ditambah lagi dengan persoalan JHT ini. Lagi-lagi ini kan mengusik rasa ketidakadilan bagi apa namanya teman-teman kita para pekerja. Inilah saya kira satu kebijakan yang diambil tidak melihat landasan sosiologis yang tepat. Karena setiap aturan perundang-undangan yang mau ditetapkan itu mesti harus memandang tiga aspek ini ya, aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, saya kira aspek sosiologisnya ini untuk Permenaker 2 2022 ini kurang tepat. Oke, kita mau mendengar juga jawaban dari Pak Saleh begitu ya. Pak Saleh tadi juga disebutkan oleh Pak Said Iqbal terkait JKP. Nah, ini apakah memang kalau kita lihat kan di informasinya JKP ini nanti kick off tanggal 22 ini, apakah memang DPR juga sudah disosialisasikan begitu terkait hal ini, Pak Saleh? Jadi JKP ini sebetulnya kan adalah turunan daripada undang-undang apa namanya Cipta Kerja. Jadi kemarin kan di dalam undang-undang Cipta Kerja itu ada amanat untuk melahirkan apa yang disebut dengan JKP. Sebetulnya kalau kita lihat secara sepintas JKP ini kan sebetulnya penting ya. Penting kenapa? Karena memang ada ruang-ruang yang bisa diisi oleh JKP ini. Tetapi tadi yang dipersoalkan oleh Pak Iqbal itu adalah apakah anggaran untuk JKP ini sudah tersedia atau belum. Kalaupun ada, bagaimana simulasi untuk pembiayaan JKP itu. Apalagi jumlah ya tenaga kerja kita di Indonesia ini kan jumlahnya luar biasa besar ya. Katakanlah puluhan juta orang. Nah, kalau misalnya suatu ketika ada PHK besar-besaran, kemudian yang menyebabkan mereka butuh dana, kan tentu ini agak repot kalau kita kali-kalikan nanti dengan adanya yang di JKP itu, apalagi JKP ini kan baru. Nah, apakah dananya sudah tersedia? Gitu. Jadi ini kan juga belum dijelaskan secara utuh, baik kepada DPR maupun juga kepada
pihak pekerja. Nah, saya sendiri sebagai anggota DPR, saya belum pernah ini secara khusus nih mendengarkan uraian daripada pemerintah ya terkait dengan penggunaan dana JKP ini tiba-tiba sudah lahir. Lalu yang berikutnya yang dipersoalkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan jelas mengatakan bahwa ini kan inkonstitusional bersyarat. Nah, kalau inkonstitusional bersyarat itu belum bisa berlaku atau aturan turunan yang dilahirkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu mestinya tidak mengikat. Kenapa? Karena ya tidak dibolehkan, apalagi putusan strategi seperti ini yang membebankan APBN. Katanya kan tadi ada APBN yang 6 triliun.